Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom untuk kita semua. Pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Yeremia pasal 30 ayat yang ketiga. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang di dalam Tuhan ada pemulihan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yeremia pasal 30 ini berbicara tentang janji Tuhan memulihkan umatnya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa berbicara pemulihan berarti ada sesuatu yang rusak, ada sesuatu yang bermasalah. Ketika sesuatu yang rusak, maka ada sesuatu yang akan dipulihkan. Nah, di ayat ini bahwa bangsa Israel mengalami sesuatu yang sangat rusak dalam kehidupan mereka, yaitu mereka hidup di dalam dosa, hidup penuh dengan hal-hal yang membuat Tuhan kecewa dalam kehidupan mereka. Akibatnya adalah mereka dibuang di Babel, saudaraku. Tetapi kalau kita melihat dalam sebuah kebenaran firman Tuhan ini, pemulihan itu akan terjadi untuk umatnya. Kenapa? Sekalipun umat Israel itu membuat Tuhan kecewa, saudaraku, tapi dia juga memulihkan mereka. Kenapa? Karena Tuhan berjanji kepada Abraham untuk menjadikan mereka sebagai umat pilihannya. Sebabnya sekalipun mereka mengecewakan Tuhan, tetapi pemulihan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Pemulihan seperti apa yang dimaksud Tuhan, atau pemulihan apa yang Tuhan janjikan kepada umat Israel waktu itu? Yang pertama adalah pemulihan penindasan terhadap umat Tuhan. Yang kedua adalah orang Yehuda tidak akan diperbudak lagi, dan si penindas atau yang memperbudak akan dihukum Tuhan. Yang ketiga adalah umat Tuhan akan dikembalikan ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka lewat Abraham waktu itu. Yang keempat, Tuhan mengganti rasa sakit dan ketakutan yang dengan kedamaian dan keamanan. Yang kelima adalah umat Yehuda akan membangun kembali tanah mereka dan memulihkan kota mereka yang sudah hancur. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita belajar di sini, sekalipun umat Tuhan itu mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan menyayangi mereka. Kenapa? Karena mereka adalah umat yang dipilih oleh Tuhan, bahwa mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Sekalipun mereka banyak mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan selalu menyayangi mereka. Saudaraku, inti daripada pemulihan ini adalah bahwa Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka, dan bahwa hubungan yang benar antara umat Allah dengan Allah itu akan dipulihkan. Saudaraku, kita belajar bahwa mungkin dalam kehidupan kita sebagai orang percaya sama seperti
umat Israel. Banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Banyak tekanan, banyak tantangan, banyak persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Apakah itu persoalan dalam kehidupan kita lewat sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh dan sakit penyakit yang tidak ada obatnya. Kita secara manusia merasa berputus asa. Kita merasa bahwa kita rasanya sudah mau menyerah dalam keadaan yang kita alami. Dan mungkin juga kita mengalami permasalahan ekonomi dalam rumah tangga kita. Kita selalu merasa bahwa ekonomi kita digoncang, pekerjaan kita digoncang, bisnis kita, usaha kita digoncang. Tidak ada kemajuan, stagnat saudaraku, tidak ada kemajuan, jalan di tempat. Sepertinya tidak ada hal yang berubah dalam ekonomi kita. Bahkan kita mengalami penurunan yang sangat drastis dalam ekonomi kita. Mungkin juga secara rohani kita jauh daripada Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan jauh dalam kehidupan kita. Kita merasa tidak bersemangat lagi akan Tuhan. Kita merasa bahwa secara rohani kita sudah tidak membutuhkan Tuhan lagi. Kita jauh daripada Tuhan sehingga apa? Batin kita merasa tertekan. Jiwa kita gundah gulana saudaraku. Tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Semuanya kacau, semuanya bermasalah. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita ingat tadi firman Tuhan bahwa bangsa Israel mengalami pembuangan. Di dalam pembuangan mereka menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan, tetapi Tuhan mengingat mereka. Sama halnya dengan kita. Seberat apapun masalah yang kita hadapi saat ini, sebesar apapun tantangan kita, ingat, ketika kita percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, di sana ada pemulihan. Percayalah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ekonomimu yang rusak akan diperbaiki Tuhan. Kesehatanmu yang terganggu akan dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan rumah tangga kita mengalami kekacauan akan Tuhan pulihkan. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan memperhatikan setiap air mata kita, setiap derita kita. Saudaraku, jangan pernah berputus asa. Tetap andalkan Tuhan. Seberat apapun masalahmu hari-hari ini, tantangan yang kita hadapi, tekanan apapun itu, kita tetap percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada pemulihan, selalu ada jalan keluar, selalu ada penghiburan yang daripada Tuhan. Amin. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.